Lanjut ke bilangan berpangkat pecahan. Untuk A bilangan real, A lebih dari sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, N-nya lebih dari sama dengan 2 berlaku. Ada bentuk seperti ini dibacanya yaitu akar pangkat N dari A sama dengan A pangkat 1 per N. Nah, kemudian berlaku juga seperti ini. Bentuk seperti ini bisa dibaca akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi N. Jadi untuk penulisan pangkat jangan lupa dia pangkatnya ada di sebelah kanan atas ditulis kecil ya. Jadi A pangkat 1 per N, di sini A pangkat M per N. Ini definisi dari bilangan berpangkat pecahan dengan N-nya lebih dari sama dengan 2. Jadi kalau kita masih ingat kalau ada akar seperti ini kan akar pangkat 2. Misalkan ada akar 16 ini sama dengan 4 begitu ya. Nah, akar 16 sama dengan 4, akar di sini adalah akar pangkat 2. Nah, tidak ada akar pangkat 1 dari 16 begitu, tidak ada ya. Jadi mulainya N-nya di sini adalah 2. Nah, biasanya karena di sini mulainya 2, di sini tidak perlu ditulis akar pangkat 2. Nah, tidak perlu ditulis seperti ini. Cukup tadi akar 16. Ini artinya sama ya, akar pangkat 2. Oke, lanjut ke contoh soal. Yang pertama, akar 9 ini sama dengan 9 pangkat 1 per 2 sama dengan 3. Jadi di sini 9 pangkatnya 1. Kemudian kalau ada tanda akar seperti ini, di sini tidak ada angkanya atau N-nya tidak ada, di sini adalah 2. Jadi bisa ditulis 9 pangkat 1 per 2. Ini sama dengan 3. Kemudian 8 pangkat 1 per 3. Cara menulisnya adalah bentuk akar, yaitu akar pangkat 3. 3-nya ini tadi ya. Kemudian 8 pangkat 1. Jadi akar pangkat 3 dari 8 pangkat 1. Atau bisa ditulis akar pangkat 3 dari 8. Contoh yang ketiga, akar X sama dengan X pangkat berapa? Nah tadi ya, karena ini hanya akar, di sini tidak ada bilangannya, maka ini adalah akar pangkat 2. Jadi X-nya adalah pangkat 1 per 2. Oke, paham? Kemudian yang keempat, akar 8 ini sama dengan akar 2 pangkat berapa? Nah, kita mencari perpangkatan 8 ini sama dengan 2 pangkat berapa? Caranya masih ingat ya? Di SMP kalian sudah belajar pohon faktor kan? Jadi ini 8, kemudian 8 ini adalah perkalian dari 2 dan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, 4 sendiri bisa dijabarkan menjadi 2 dikali 2. Sehingga 8 ini sama dengan 2 pangkat 1, 2, 3. Jadi 8 sama dengan 2 pangkat 3. Ya, di sini 2 pangkat 3. Sehingga bisa ditulis nih 2 pangkat. Nah, 3-nya kita tulis di atas sebagai pembilang. Kemudian baru dibagi. Akarnya tadi akar pangkat berapa? Akar pangkat 2. Sehingga akar 8 ini sama dengan 2 pangkat 3 per 2. Selanjutnya yang nomor 5. Akar pangkat 3 dari 125. Oke, ini sama dengan 125 pangkat 1 per 3. Ya. Karena 125 di sini tidak ada pangkat, maka ditulis pangkatnya 1 dibagi 3. Karena di sini akar pangkat 3. Nah, 125 jika kita sederhanakan ya, 125 ini perkalian berapa dengan berapa? Oke, misalkan 5 dengan 25 ya. Jadi 125 itu perkalian 5 dengan 25. 25 ini adalah perkalian dari 5 dengan 5. Jadi 125 ini sama dengan 5 pangkat 3.
Ya, jadi 125 sama dengan 5 pangkat 3. Maka ini bisa ditulis 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan 1/3. Sama dengan menggunakan sifat eksponen tadi. Jadi ini sama dengan 5 pangkat 3 dikali 1/3. Sama dengan, 3 dikali 1/3 bisa disederhanakan. Ini 1, 1. Jadi di sini kita peroleh 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 sama dengan 5. Lanjut ke soal yang ke-6. 64 dipangkatkan 1/4. Ini bisa ditulis akar pangkat 4 dari 64. Jika kita mau menghitungnya, kita bisa gunakan sifat-sifat eksponen tadi. Jadi 64 kita ubah menjadi berapa pangkat berapa dulu? Ya, 64 ini adalah perkalian 8 dengan 8. Padahal kita tahu tadi 8 adalah 2 pangkat 3, ya kan? Jadi ini bisa aja kita tulis menjadi 2 pangkat 3. Di sini 8 juga 2 pangkat 3. Maka 64 ini kan sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, sifat eksponennya tadi kalau basisnya sama kemudian dia dikalikan, maka 2 pangkat, ya pangkatnya dijumlahkan. 3 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 6. Ya, jadi 64 ini sama dengan 2 pangkat 6. Boleh ditulis di sini. 64 itu sama dengan 2 pangkat 6. Dipangkatkan lagi dengan 1/4. Ini sama dengan 2 pangkat 6 dikali 1/4. Sama dengan 2 pangkat 6/4. Bisa disederhanakan pangkatnya menjadi 2 pangkat 3/2. Atau ini bisa ditulis ya sama dengan akar pangkat 2. Nah, 2-nya tidak perlu ditulis di sini. Dari 2 pangkat 3. Oke ya. Ini sama dengan akar 8. Kalau mau lebih sederhana lagi, bisa apa tidak? Bisa. Ya, jadi akar 8 ini kan sama dengan akar 4 dikali 2. Nah, yang bisa keluar akar siapa? 4 atau 2-nya? Pastikan 4-nya, ya kan? Jadi ini keluar akar menjadi 2 akar 2. Jadi 64 pangkat 1/4 ini sama dengan 2 pangkat 3/2 sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2. Ya, itu tadi keseluruhan materi dari bilangan berpangkat. Coba kalian kerjakan latihan soal berikut. Ada 2 soal yang harus kalian kerjakan di buku tulis kalian, kemudian kalian uploadkan di kolom balasan pada Microsoft Teams. Sekian video mengenai materi bilangan berpangkat dan sifat-sifat eksponen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.